Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang kondisi perekonomian Amerika Serikat yang membaik di bulan Februari 2023. Nah, sebagaimana saya kutip dari Kontan, di sini dituliskan tingkat pengangguran Amerika Serikat turun ke level terendah dalam 53 tahun terakhir. Nah, terus terang ini cukup bertentangan ya. Kalau sekarang kita baca berita kan lagi banyak layoff di sektor teknologi. Google layoff, Microsoft layoff, Twitter kemarin waktu Elon Musk take over juga layoff gitu. Tapi kok dikatakan tingkat penganggurannya terendah dalam 53 tahun terakhir. Nah, apakah ini berarti perkiraan bahwa Amerika Serikat akan resesi itu meleset? Dan kalau seperti itu, apa plus minusnya bagi pasar modal Indonesia? Eh, ada dua argumen ya, yang pada dasarnya mendukung bahwa kenaikan suku bunga US itu akan memuncak pada tahun ini dan mulai turun di tahun 2023. Jadi memuncaknya 2023, mulai turunnya juga 2023. Um, Dua argumen itu yang pertama, tingkat inflasi yang Amerika Serikat itu akan menurun secara perlahan. Kemudian ekonomi global, ya juga Amerika Serikat, akan mengalami resesi di 2023. Jadi dua argumen ini yang kurang lebih lah dipakai sebagai market yang kira-kira menggambarkan oke, nanti suku bunga mungkin naik sekali dua kali lagi, habis itu akan turun. Nah, yang pertama, kalau kita lihat inflasi, memang benar ya, inflasi US itu sudah turun. Puncaknya itu 9,1% di bulan Juni 2022. Di bulan Desember ini sudah 6,5%. Januari perkiraan pasar 6,3. Kalau secara trajektori ya, atau secara perkiraan daripada Bank Sentral, akan menuju 2% dalam katakan mungkin 2 sampai 3 tahun mendatang. Kalau tahun ini bisa 2% sih kelihatannya agak mustahil ya. Tapi kalau kita bicara menuju 2% dalam 2 atau 3 tahun, itu sangat dimungkinkan. Nah, kalau inflasinya 6,5 akan perlahan-lahan turun, mungkin tahun ini sudah bisa turun ke level 5 atau bahkan 4%. Maka dengan Fed Fund Rate yang saat ini per Desember, per Januari ya, 4,5 sampai 4,75, artinya inflasi sama suku bunga sudah mendekat gitu. Paling naiknya hanya 1-2 kali aja, dan masing-masing kenaikan cukup 0,25%. Nah, jadi untuk inflasi bisa dikatakan sesuai ekspektasi, dan soal suku bunga lebih tinggi daripada inflasi ini hanya soal waktu. Nah, kemudian yang kedua itu resesi global. Ya, global di sini sih orang bilangnya ya global itu basically ya Amerika Serikat, China, sama Eropa. Eropa bisa dikatakan sudah resesi, pertumbuhan mereka sudah negatif, inflasi mereka tinggi. China diperkirakan akan resesi, tapi mereka secara mendadak mengubah kebijakan COVID-nya. Yang tadinya dari lockdown total, sekarang menjadi buka hampir total juga gitu. Jadi bisa saja pembukaan perekonomian China itu di luar dugaan. Nah, kemudian suku bunga yang tinggi, inflasi yang tinggi, juga membuat perkiraan bahwa US itu juga akan mengalami resesi gitu. Nah, eh, resesi itu ditandai dengan pertumbuhan PDB, produk domestik bruto atau bahasa Inggrisnya GDP, Gross Domestic Product, negatif 2 kuartal berturut-turut. Nah, kalau menggunakan pertumbuhan PDB 2 kuartal berturut-turut yang negatif, terus terang saat ini tidak sesuai harapan. Kenapa? Karena pertumbuhan domestik produk USA di kuartal 4 2022 itu tumbuh 2,9%. Nah, kalau resesi itu dia Q4 negatif, Q1 2023 negatif. Nah, kalau Q4-nya masih positif, berarti untuk bisa resesi harus Q1, Q2 begitu. Nah, sebenarnya 2022 yang lalu sempat sebenarnya PDB Amerika Serikat 2 kuartal berturut-turut itu Q1, Q2. Tapi waktu itu ekonom-ekonom di Amerika Serikat mereka tidak mengakui terjadi resesi di sana. Karena menurut mereka bagaimana kami mau dibilang resesi? Wong tenaga kerjanya ibaratnya jumlah pekerjaan berlimpah kok, ditandai dengan sangat rendahnya tingkat pengangguran.
Jadi mereka lebih menggunakan tingkat pengangguran sebagai indikator. Ya wajar juga sih. Kalau semua orang ada kerjaan, resesi di mana gitu. Kalau perihal gajinya pas-pasan dengan inflasi, ya apa boleh buat. Ini kan nggak cuma di Amerika aja. Namanya kan bahan kebutuhan naik. Tapi yang penting kan orang memiliki pekerjaan sehingga mampu mendapatkan penghasilan untuk dirinya dan keluarganya. Jadi untuk ekonomi US, mereka lebih mengakui bukan lebih mengakui, mereka lebih menggunakan data tingkat pengangguran sebagai indikator. Nah, jadi terus terang kalau orang membuat hipotesis suku bunga akan turun di semester 2 2023 ini, itu adalah harapan bahwa PDB USA atau Amerika Serikat negatif dan tingkat penganggurannya semakin lama semakin banyak gitu. Nah, pada kenyataannya tingkat PDB itu masih positif ya, dan pengangguran mencapai titik terendah dalam sejarah. Bahkan Joe Biden ini saya ambil dari Twitternya beliau ya, mengatakan di antara semua presiden yang ada, dia adalah satu-satunya presiden dengan penciptaan lapangan kerja terbesar. Ya, Donald Trump apa saja pas ketemu COVID kan di mana-mana pengangguran. Nah, kemudian di zamannya Biden itu kan pemulihan. Tapi pemulihan dia menurut beliau ya juga menciptakan lebih banyak lapangan kerja dibandingkan presiden yang sebelumnya. Nah, jadi kalau misalnya kita berharap Amerika Serikat dinyatakan resesi, dari PDB belum kejadian, dari tingkat pengangguran juga tidak, karena penciptaan lapangan kerja ternyata jauh lebih baik daripada prediksi gitu. Bukannya banyak layoff, Pak. Ya, betul. Yang di layoff itu sektor teknologi. Tapi kalau sektor di luar teknologi ya, manufaktur, jasa, itu ternyata banyak sekali penciptaan lapangan kerjanya. Gitu. Nah, uh, jadi kalau kita rangkum, um, inflasinya melandai. Ya. Bukan melandai, menurun lah. Gitu ya. Kalau melandai kan fix, dia harusnya turun terus gitu. Tapi pertumbuhan ekonominya kuat. Jadi bisa saja US tidak mengalami resesi seperti yang diprediksi oleh banyak pihak. Nah, kalau seperti ini, apakah suku bunga masih bisa turun nggak di tahun 2023 ini? Jadi, apakah harapan daripada prediksi itu bisa bisa terpenuhi gitu? Nah, mengenai kapan suku bunga US akan turun, memang sih kalau kita baca pernyataannya dan proyeksi daripada Bank Sentral US sendiri yaitu Federal Reserve, menurut mereka baru akan terjadi 2024. Yang memproyeksikan turun di 2023 itu bukan Federal Reserve tapi pelaku pasar. Tapi memang ya berdasarkan pengalaman, pernyataan daripada Bank Sentral itu memang bisa berubah dari waktu ke waktu. Sama seperti 2021, 2022 dulu. Mereka mengatakan inflasi ini kan hanya sementara aja. Mulai dari energi naik, terus belum turun. China ada masalah batu bara, harganya naik lagi, sudah mau turun, tidak lama itu perang Rusia Ukraina gitu. Jadi inflasi yang dipikirnya transisi saja, yaitu sebentar habis itu turun saja, ternyata nggak turun-turun gitu. Akhirnya mereka mengubah, oke, yang tadinya mempertahankan suku bunga rendah karena meyakini inflasi itu sementara, menjadi menaikkan suku bunga sampai inflasinya terkendali. Jadi memang sempat ada perubahan pernyataan. Nah, sekarang mereka mempertahankan pendapat bahwa inflasi ini perlu dikendalikan. Jadi suku bunga akan diperlukan tinggi sampai dengan waktunya inflasi akan terkendali. Nah, apakah bisa berubah? Menurut perkiraan pelaku pasar bisa gitu. Ya, tapi namanya Federal Reserve ya Bank Sentral, mereka kan tidak bekerja berdasarkan ekspektasi market. Market lah yang mengekspek mereka mau apa gitu. Tapi urusan mereka sendiri mau apa itu ke internal mereka sendiri. Kadang-kadang sesuai ekspektasi, kadang-kadang juga tidak sih. Nah, jadi bisa saja gitu ya, bisa saja penurunan suku bunga yang diharap-harapkan terjadi di pertengahan 2023 ini tidak terjadi. Jadi ini juga satu skenario yang perlu kita waspadai gitu. Nah, bagi Indonesia gitu ya, kapan suku bunga akan memuncak dan turun, itu terus terang berdampak penting terhadap kurs nilai tukar dan imbal hasil daripada surat utang negara. Dengan saat ini ya, yang kurs rupiah kisaran 15.000 kurang, yield soon sudah 6,6, 6,7. Itu sebenarnya sudah mencerminkan bahwa bunga itu akan mulai turun di pertengahan tahun 2023 ini.
Jadi meskipun bunganya belum turun dan masih dalam tren kenaikan satu dua kali lagi, tapi pada dasarnya harga yang sekarang terjadi sudah sudah mempertimbangkan penurunan suku bunga di semester 2. Nah, kalau misalkan apa eh, data ekonominya sangat kuat, jadi eh, apa pertumbuhan ekonominya baik, penganggurannya sangat rendah, penurunan suku bunga ini benar-benar bisa sesuai prediksi The Fed, yaitu tertunda sampai 2024. Nah, kemudian apabila skenario ini terjadi, dan di tengah-tengah misalnya ya, inflasi kan memang dalam tren penurunan. Tapi ya tidak turun terus-menerus, kadang-kadang juga ada naiknya juga gitu. Misalkan pas lagi hari raya dia naik. Misalkan di tengah-tengah ada lonjakan harga minyak atau apa, dia bisa naik gitu. Jadi apabila misalkan ya suku bunga juga nggak jelas turunnya kapan dan market mulai mengubah, mungkin nggak tahun ini ya, mungkin tahun depan ya. Dan di tengah-tengah terjadi inflasi yang naik 1-2 bulan berturut-turut. Ya, jadi kita bayangkan ya, orang perkirakan inflasi turun terus, pengangguran naik terus. Inflasi turun, pengangguran naik, ternyata nggak, malah semakin turun. Kemudian di tengah-tengah inflasi tiba-tiba naik 1-2 bulan berturut-turut. Nah, itu bisa menciptakan sentimen negatif untuk market yang sudah memprice in penurunan suku bunga di semester 2. Jadi ini bisa menjadi sentimen negatif sementara. Sentimennya seperti apa? Ya bisa saja yield-nya mendekati 7% lagi, kemudian kursnya juga bisa di atas 15.000 lagi. Skenario ini bisa terjadi, bisa juga tidak. Ya. Bisa juga tidak ada apa-apa, tapi karena penurunan yield sama kursnya terlalu dalam, terlalu cepat, dia technical rebound. Nah, ini juga tidak bisa dikesampingkan. Jadi kadang-kadang kalau turun terlalu cepat, itu juga bakal technical rebound. Gitu. Nah, kalau dari sisi plusnya, kalau Amerika Serikat tidak resesi, maka permintaan dunia tetap tinggi. Permintaan minyak tinggi, permintaan akan impor juga tinggi, gitu ya. Sehingga kinerja perusahaan secara umum itu akan membaik. Jadi, apa? eh, kenapa banyak PHK di sektor teknologi di US? Ada yang mengatakan memang mereka overhiring ya. Jadi waktu pandemi, bisnis kan bagus sekali untuk sektor teknologi. Mereka mungkin mempekerjakan orang terlalu banyak. Sekarang cycle-nya balik gitu. Jadi orang-orang yang mereka pekerjakan terlalu banyak itu mungkin tidak seproduktif yang mereka kira, sehingga dinormalisasi lagi. Uh, ada juga kalau itu dari sisi teknologi, ada juga anggapan bahwa ya mereka melakukan pengurangan tenaga kerja untuk mengantisipasi penurunan permintaan karena mengantisipasi resesi global. Kalau ternyata tidak terjadi resesi, banyak orang dapat pekerjaan sehingga permintaan tetap tinggi. Bisa saja laporan keuangan tetap baik gitu. Nah, kalau seperti itu, kebutuhan terhadap harga komoditas juga akan sustainable atau bertahan begitu. Nah, harga komoditas yang sekarang turun itu memang mungkin akan turun karena terlalu mahal, tapi turun di level yang masih terjaga atau sustainable atau menguntungkan, tidak jatuh sampai ke level yang pihak yang memproduksinya jadi rugi. Jadi uh, apabila data ekonomi Amerika bagus, memang ada sisi plus minus. Negatifnya adalah penurunan suku bunga yang diharapkan terjadi tahun ini bisa saja tertunda, tapi pada saat yang sama, kalau misalnya perekonomiannya bagus, secara umum ya perusahaan-perusahaan juga kinerjanya akan lebih baik di tahun 2023 ini. Nah, demikian analisis dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.